Alkitab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari semuanya yang dicintai Tuhan, salam jumpa berkat dalam. Damai sejahtera dan kesehatan selalu menyertai kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita belajar dari Sabda Tuhan, mengambil inspirasi dari Sabda Tuhan untuk kehidupan kita. Kita awali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan kita ambil dari Injil Santo Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Akan saya bacakan ayat 26 sampai dengan ayat 30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, nanti saya persilakan Anda semua membaca perikop lebih lengkap ya. Dari Lukas 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Maaf, sampai ayat 36. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di dalam bacaan tadi ada istilah apa? Ada istilah Anak Manusia menyatakan dirinya. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Maksudnya adalah hari kedatangan Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita. Seperti pada akhir bacaan dikatakan, ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kedatangan Tuhan bagi kita adalah kedatangan yang menyelamatkan. Merenungkan hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita diingatkan situasi kita sekarang ini ya. Kita sekarang, terutama para Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang hidup di lingkungan atau di sekitar kota Yogyakarta. Ya, sekarang ini Gunung Merapi pada tingkat siaga, ya, pada tingkat siaga, ada bahaya erupsi dan ya penduduk disiapkan untuk menghadapi situasi itu. Karena erupsi selalu mendatangkan ya bahaya untuk kita semua, ya bahaya lahar panas, bahaya banjir lahar dingin, bahaya wedhus gembel, ya. Dan tentu saja penduduk terutama yang hidup di sekitar puncak Merapi, radius 5 km di sekitar Merapi harus ekstra hati-hati. Bahkan sebagian dari mereka sudah diungsikan. Ya, tanggap bencana. Saya kira ini suatu yang sudah biasa untuk kita. Karena daerah kita adalah daerah gempa. Kita harus tanggap bencana. Di mana-mana sekarang ini seringkali terjadi banjir mendadak, ya. Kita harus tanggap bencana. Di hadapan Tuhan tentu saja yang kita hadapi bukan bencana, tapi kedatangan Tuhan itu sendiri yang mesti kita persiapkan.
Biarlah hati kita siap untuk menerima Tuhan yang datang menyelamatkan. Biarlah hati kita siap untuk menerima Tuhan yang datang memanggil kita. Dan Mazmur yang dibacakan di dalam misa hari ini kiranya juga mendukung kesiapsediaan kita itu. Mazmur 119 mengatakan, untuk hari ini kiranya membantu kita untuk mewujudkan hidup yang selalu siap siaga. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Maka di sini bertekun hidup di dalam kasih, bertekun hidup di dalam doa dan karya, ya kiranya merupakan salah satu perwujudan kita melaksanakan apa yang disabdakan Tuhan lewat kitab Mazmur tadi. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Hidup di dalam kasih sama dengan hidup di dalam Allah. Ada kata-kata ubi caritas et amor, ya. Ubi caritas et amor. Ubi caritas, di mana ada cinta. Caritas cinta, ya. Ubi caritas, di mana ada cinta. Deus IBS, Tuhan ada di sana, Tuhan hadir. Di mana ada cinta, di sana Tuhan berada. Di dalam hidup sehari-hari Tuhan senantiasa beserta kita, itulah keyakinan kita. Dan kata-kata ini bukan sekedar suatu gambaran dan keyakinan saja, tetapi suatu kenyataan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, semoga semuanya ini mendorong kita untuk sungguh bertekun di dalam iman, bertekun di dalam kasih, bertekun di dalam tugas pelayanan kita sehari-hari, sehingga Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan datang untuk memanggil kita, Tuhan datang untuk memberikan keselamatan kepada kita, hati kita juga siap untuk menerima Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam hidup Tuhan hadir, dalam kematian kita pun Tuhan ada, bahkan Tuhan datang sebagai Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, semoga Tuhan beserta kita dan selalu memberkati kita beserta keluarga kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudari kami ini. Berkatilah keluarga mereka dengan berkat kedamaian, kesejahteraan, pertumbuhan yang membahagiakan, berkat kemajuan dari putra-putri mereka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.